يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Muhajirin wal Ansar di kota Depok, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak untuk dipuji dan diibadai. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Akhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan mengambil bahasan dari materi pembahasan lepas, namudhajun min khawfi salaf, contoh-contoh dari rasa takutnya para imatus salaf. Naam, saya di sini menggantikan, tak tahu jadwal siapa ini. Jadwal siapa? Sudah ada yang tahu? Hah? Siapa? Ustaz Ayub. Oh, lagi umrah. Taib khair insyaallah. Taib ala kulli hal ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Naqra insyaallah. قال: قيل لأبي مسعود الأنصاري رحمه الله تعالى: ماذا قال حذيفة عند موته؟ قال: لما كان عند السحر قال: أعوذ بالله من الصباح إلى النار 3. ثم قال: اشتروا لي ثوبين أبيضين فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو أسلبهما سلبا قبيحا. Dikatakan kepada Abu Mas'ud Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, apa yang dikatakan Hudzaifah ibn al-Yaman di detik-detik ajal ketika hendak menjemput nyawanya. Qala Hudzaifah 'inda mautih, berkata Hudzaifah ketika ajal hendak menjemput nyawanya, dia mengatakan ucapan ini di malam hari. Hudzaifah mengatakan ucapan ini di malam hari. A'udzu billahi minas sabahi ilan nar. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku berjumpa dengan hari esok hari, dan aku menuju neraka. Diucapkan 3 kali oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. A'udzu billahi minas sabahi ilan nar. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku berjumpa dengan esok hari dan aku dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Ishtaru li thawbayn abyadain fa innahuma lam yatruka illa qalila." Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Tolong belikan aku 2 kain putih
Karena kedua kain ini tidak akan meninggalkan aku kecuali sedikit sekali. Ishtaru li thawbaini abyadaini fa innahuma lan yatruka alayya illa qalila hatta abdala bihima khairan minhuma, sampai aku mendapatkan ganti yang terbaik dari keduanya. Au salbahuma salban qabiha, atau justru aku akan dikenakan pakaian yang lebih buruk darinya. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Naam, hadza Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi kita merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka para sahabat. Sahabat begitu takutnya mereka dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasulnya, dan mereka dijamin surga. Tapi kenapa mereka memiliki rasa khawatir dan rasa takut kepada Allah, takut dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi cara sudut pandang mereka jauh berbeda. Mereka melihat sesuatu yang jauh ke depan, yaitu yaumil qiyamah yang mereka lihat dan mereka hitung, yang mereka perhitungkan, yaitu yaumil qiyamah, ketika seluruh manusia dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan ketika semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diperbuat di dunia. Naam, sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, semua rata-rata mereka merasa khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah, khawatir mereka akan dimasukkan neraka oleh Allah. Padahal mereka adalah sebaik-baik zaman, sebaik-baik waktu, sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi. Khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman kata Rasulullah, sebaik-baik waktu yaitu aku bersama para sahabatku kata Rasulullah. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku bersama para sahabat. Itu adalah yang paling terbaik, yang mereka ini menyaksikan bagaimana ayat-ayat Allah diturunkan dan bagaimana mereka beriman langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan segudang predikat yang mereka sandang tidak menjadikan mereka orang yang lalai dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita singgung dari beberapa pertemuan sebelumnya bagaimana rasa takutnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Darda, Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya dari para sahabat, yang mana mereka ini semuanya mengkhawatirkan, takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengkhawatirkan dirinya, takut dosanya tidak diampuni oleh Allah. Wailul lil ummi illam taghfirli, celaka diriku kalau aku tidak diampuni dosa-dosaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum nyawa dicabut ketika itu. Waihak dha khadhi 'ala al-ard asa ay yarhamuni. Wailul ummi wailul lil ummi wailul lil ummi illam taghfirli thumma qada. Celaka diriku kalau aku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga Al-Imam Ibnul Jauzi memberikan catatan. Kita merasa heran dengan rasa khawatirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ajaban min khawfi Umar ma'a kamalihi.
kita merasa heran dengan rasa takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan segudang kesempurnaan, segudang prestasi dan kesempurnaan amalan Umar bin Khattab, dia masih merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil ummi illam taghfirli, celaka diriku kalau aku tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga Ibnul Jauzi mengatakan ajaban min khawfi Umar ma'a kamalihi wa amnuka ma'a nuqsanik. Kita merasa heran, kata Ibnul Jauzi, dengan rasa takutnya Umar bin Khattab dengan segala kesempurnaan yang dia miliki, sedangkan Anda merasa aman dengan segala bentuk kekurangan Anda. Kita semua merasa aman, tidak pernah kita merasa khawatir, takut kepada Allah, khawatir. Sehingga disebutkan, sudah saya sebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memposisikan dirinya ketika di rumah seakan-akan dia di masjid. Bagaimana orang ketika di masjid? Orang masuk masjid, di dalam masjid seseorang itu ada adabnya, ada aturannya. Kenapa? Karena masjid itu adalah rumah Allah. Masjid untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Imma kita melakukan salat, wa imma kita berzikir, mengaji, atau kita saling memberikan fawaid tentang ilmu agama. Karena dalam masjid yang didirikan dalamnya majlisul ilm, turun malaikat. Masjid tempat yang mulia di muka bumi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia ketika pulang ke rumahnya memposisikan dirinya seakan-akan dia di masjid. Naam, silahkan antum semua membuat ilustrasi. Bayangkan antum sekarang ada di masjid dan pulang ke rumah, antum seakan-akan di masjid, bagaimana posisinya? Jadi adab, sopan santun, ya, tutur kata dan segala perbuatannya diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di malam hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia membaca Al-Quran, tidak jarang beliau menangis sampai menggigil badannya sampai menjelang esok hari. Naam, ketika salat dalam keadaan menangis. Naam. Jadi mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Naam, sedangkan kita, nasallallahu salamah, kita sama sekali kita enggak pernah menangis. Melihat jenazah kita enggak pernah menangis. Melihat saudaranya dalam keadaan susah kita tidak pernah menangis. Kita membaca Al-Quran kita tidak pernah menangis karena enggak tahu artinya. Kita sholat juga tidak pernah menangis karena enggak tahu apa arti dari sholat. Ya, kering, enggak pernah nangis. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari beberapa riwayat hadis, Rasul alaihi salatu wassalam, beliau ketika salat malam beliau menangis. Ketika turun beberapa ayat kepada beliau di malam hari itu, beliau menangis. Ketika beliau melihat jenazah, beliau menangis. Ketika ingat umatnya, beliau menangis. Ketika dalam keseharian dalam salatnya, beliau menangis. Naam, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadisnya rawahu Syekh Ibn Hibban min hadis Atha ibn Abi Rabah. Atha mendatangi Aisyah, bertanya tentang sosok Rasulullah yang paling dia kagumi. Diceritakan bahwasanya malam hari itu Rasulullah menginap di rumah Aisyah dan Rasulullah menegakkan salat malam dari permulaan malam sampai azan pertama dikumandangkan oleh Bilal. Wa ma zala yabki hatta ja'ahu Bilal liyu'adzina li salatil fajr. Beliau tetap dalam keadaan menangis sampai datang Bilal untuk mengumandangkan azan yang pertama, tanda masuk waktu salat fajar.
Wa ma zala yabki, dia dalam keadaan tetap menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat ditanya oleh Aisyah, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Laqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda lakukan ini semua sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa baginda yang telah lampau ataupun yang akan datang? Kekasih Allah, makhluk terbaik, makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis ketika salat malam. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa baginda lakukan ini semua sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa baginda yang telah lampau ataupun yang akan datang? Jawaban yang sangat diplomatis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, afala an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau menceritakan kejadian di malam hari itu, bahwasanya telah turun kepada beliau beberapa ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaruha. Celaka bagi orang-orang yang dia membaca ayat-ayat Allah tapi dia tidak pernah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaruha. Celaka bagi orang-orang yang dia membaca ayat-ayat Allah tapi dia tidak pernah mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, yaqra'ul Quran lakin ma yata'athar. Dia membaca Al-Quran tapi tidak membawa dampak terhadap dirinya. Membaca Al-Quran, baca Al-Quran biasa saja, ya. Beda dengan mereka para sahabat, berbeda dengan Rasulullah, berbeda dengan para sahabat, berbeda dengan para aimatus salaf. Ketika membaca Al-Quran tidak jarang mereka menangis, bahkan ada di antara mereka yang pingsan. Naam. Karena rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Rasa keimanan, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segala-galanya. Seakan-akan seluruh jiwa, raga dan hidupnya semuanya diserahkan untuk Allah dan Rasulnya, tanpa dia berkalkulasi panjang. Berbeda dengan manusia di zaman sekarang. Manusia zaman sekarang, nasallallahu salamah, yabi'adinahum bi'arad minad dunya. Mereka menjual agama untuk kepentingan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Jangan kita jual agama kita untuk kepentingan dunia. Dunia hiya dunia. Dunia darul mamar. Dunia ini cuman kita ini sebagai seorang musafir yang numpang lewat di dunia ini. Kita masih akan ada beberapa rumah yang harus kita tinggali. Daru fi batni ummih, yang pertama. Tempat tinggal yang pertama yaitu dia tinggal di perut ibunya selama 9 bulan. Darud dunia. Tempat tinggal kedua yaitu tempat tinggal di dunia ini. Dan yang ketiga yaitu darul qarar, ketika dia dalam kuburannya. Kemudian yang terakhir yaitu ketika dia di yaumil qiyamah, yaumil akhirah. Inilah fase perjalanan hidup manusia yang mana semuanya bakal kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka para sahabat dan para aimatus salaf selalu merasa khawatir, selalu merasa dosanya tidak diampuni oleh Allah, khawatir kelak di yaumil qiyamah dimasukkan neraka oleh Allah. Qala lamma ihtadara Sa'id bin Marwan rahimahullah, di detik-detik ajal hendak menjemput nyawanya Sa'id ibn Marwan rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, ya laitani lam akun syai'an,
ya laitani kahadzal ma'il jari. Di detik-detik ajal hendak menjemput nyawa Sa'id ibn Marwan rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, duhai kalau seandainya aku ini bukan apa-apa, duhai kalau seandainya aku ini cuma diciptakan oleh Allah seperti air yang mengalir begitu saja. Thumma qala hatu kafani. Kemudian Sa'id bin Marwan dia mengatakan, berikan kain kafanku. Pemandangan semacam ini sudah jarang kita jumpai. Orang yang sudah sakit-sakitan atau mungkin dia dalam keadaan sudah di detik-detik ajal hendak menjemput nyawanya, enggak ada orang yang mengatakan hatuni kafani, ishtaru li thawbaini abyadaini, yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, berikan atau belikan aku 2 kain putih. Sa'id bin Marwan mengatakan hatuni kafani, berikan kain kafanku. Ada nggak di antara kita yang di rumahnya nyimpan kain kafan? Saya yakin nggak ada. Takut mungkin dia. Takut malaikatul maut datang. Malaikatul maut nggak diundang tetap datang. Mau pakai akal-akalan. Ada orang-orang mengatakan bahwasanya malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat potret, foto, gambar dan patung serta anjing. Mau dikasih berhala 200 berhala dalam rumahnya, mau dikasih anjing 1000 di rumahnya, ketika nyawa hendak dicabut oleh malaikatul maut tetap akan masuk. Ya. Rumah yang tidak bisa dimasuki oleh malaikat itu malaikatul rahmah, yang akan mendoakan penghuni dalam rumah tersebut. Rumah yang di dalamnya terdapat gambar, terdapat patung, boneka, anjing, ya, rumah tersebut tidak akan didatangi, dimasuki oleh malaikatul rahmah yang akan mendoakan penghuninya. Kalau malaikatul maut tidak terpengaruh dengan berhala-berhala tersebut, kapanpun waktu yang ditentukan oleh Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, likulli ummatin ajal, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat ini memiliki batas waktu, yaitu ajal kematiannya, kata Allah. Ketika ajal datang menjemput, tidak bisa dimundurkan, kata Allah, dan tidak bisa dimajukan. Naam. Malaikatul maut dia akan masuk dan akan mencabut nyawa siapa saja. Al-mautu la yurham. La yurham saghiran wala kabira. Kematian itu tidak pandang bulu. Kematian itu tidak pandang bulu, tidak melihat dia anak kecil ataupun orang tua. Ketika batas waktu kematiannya telah tiba, maka malaikatul maut dia akan masuk. Karena batas waktu yang ditentukan oleh Allah sudah ditentukan. Maka sehingga mereka, para aimatus salaf, mereka mencoba untuk mendoktrin dirinya sendiri, mengajak berbicara dirinya, mencoba untuk dia membuat sebuah ilustrasi dengan mengatakan, berikan aku kain kafan. Karena mereka sudah, artinya sudah sangat siap, kapanpun kematian yang hendak menjemput nyawa mereka, mereka sudah siap. Beda dengan manusia zaman sekarang. Kalau seandainya bisa dibeli atau disuap, malaikatul maut akan disuap oleh mereka yang punya duit. Tapi walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala punya kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Tidak pandang bulu.
Sehingga disebutkan oleh pepatah Arab yang mengatakan al-mautu ya'ti baghtatan wal quburu sundukul amal. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Ada orang yang dia lagi duduk atau mungkin dia lagi rapat, tiba-tiba diserang dengan dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Bahkan nas'alullah salama bil afiyah. Ada yang lagi ngeband, tiba-tiba disapu oleh tsunami. Macam-macam orang kematiannya. Naam, maka tidak ada orang yang merasa aman. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Wal kuburu sundukul amal. Dan kuburan itu adalah kotak amalan kita. Naam. Kemudian Sa'id bin Marwan dia mengatakan hatuni kafani uffin lak ma aqsara tawiluka wa aqalla kathiruk. Sa'id bin Marwan dia mengatakan berikan aku kain kafanku, celaka dirimu, betapa pendeknya dari panjangmu dan betapa sedikitnya dari jumlah bilanganmu. Disebutkan dalam kitab Tarikhul Khulafa. Naam. Sudah beberapa ucapan dari sahabat atau aimatus salaf yang mereka menghujat dirinya sendiri. Uffin lak, waihak, wailul lil ummi, waihaka ya Yazid. Disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwal al-Maut wal Akhirah karya Al-Qurtubi. Yazid Ar-Raqashi dia mengatakan waihaka ya Yazid, man dhal ladhi yusalli anka ba'da al-maut, man dhal ladhi yasumu anka ba'da al-maut, man dhal ladhi yataradda anka ba'da al-maut. Yazid dia mengajak berbicara dirinya sendiri. Waihaka ya Yazid, celaka binasa dirimu wahai Yazid. Siapa yang akan menyolati dirimu setelah engkau wafat? Siapa yang akan menggantikan puasamu setelah engkau wafat? Dan siapa yang akan mendoakan dirimu setelah engkau wafat? Naam. Jadi mereka para sahabat, para aimatus salaf, mereka mencoba untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Sekali-kali kita mau tidur, kita umpat diri kita pribadi. Celaka dirimu wahai fulan. Ya, jangan kita mengumpat orang lain, umpat diri kita sendiri. Waihak, celaka dirimu. Naam, karena mereka para sahabat, para aimatus salaf, mereka mengumpat dirinya sendiri. Mengumpat dan mereka berdialog untuk dirinya sendiri. Mereka mencoba untuk mengimplementasikan atau ilustrasi kematian kepada diri mereka. Hatuni kafani, ishtaruni, berikan aku 2 kain putih. Yang kedua kain ini tidak akan pernah meninggalkan aku kecuali sedikit saja. Naam. Inilah mereka aimatus salaf. Bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Baka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Faqila ma yubkika? Qala akhafu an yadrahni ghadan fi an-nari wa la yubali. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz hampir setiap saat, setiap waktu, setiap hari menangis. Naam, baka Al-Hasan Al-Basri faqila ma yubkika. Al-Hasan Al-Basri dia menangis, ditanya oleh temannya, apa yang menyebabkan kau menangis? Dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, akhafu an yatrahni ghadan fin nari wala yubali. Aku mengkhawatirkan diriku kelak aku di yaumil qiyamah dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka, kemudian Allah tidak memperdulikan lagi terhadap diriku.
Naam. Qala Atra ibn al-Mundhir rahimahullah, qila li Umar ibn Abdul Aziz, law ja'alta ala ta'amika aminan la tuqtal, wa harisan idza sallaita la tuqtal, wa tanha 'an at-ta'un. Qala Allahumma in kunta ta'lam anni akhafu yawman duna yawm al-qiyamah, fala tu'manu khawfi. Disebutkan oleh Imam Atra ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala, dikatakan kepada Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz, kalau dijadikan kepada dirimu, dihidangkan makanan yang lezat, yang aman, tidak akan pernah terkena racun. Kemudian engkau diberikan pengawal yang engkau merasa aman ketika engkau pergi keluar dari rumah untuk menuju masjid. Kemudian engkau diberikan kesehatan yang tidak akan pernah terkena penyakit. Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, Allahumma in kunta ta'lam inni akhafu yawman duna yawmal qiyamah, fala ta'man khawfi. Kalau seandainya engkau mengetahui dari apa yang aku khawatirkan, tidak ada yang lebih aku khawatirkan dari satu hari, yaitu hari yaumil qiyamah. Satu hari di yaumil qiyamah. Kalau engkau mengetahui perkara ini, sesungguhnya engkau tidak akan merasa aman dari rasa takutku ini. Naam. Qala Yazid ibn Hawshab rahimahullah ta'ala, ma ra'aitu ukhawifu 'ala al-Hasan wa Umar ibn Abdul Aziz ka'anna an-nar lam takhluq illa lahuma. Disebutkan oleh Yazid ibn Hawshab rahimahullah ta'ala, aku tidak pernah melihat dari rasa takutnya dari dua orang, yaitu Al-Hasan al-Basri dan Umar ibn Abdul Aziz, seakan-akan neraka tidak diciptakan hanya untuk mereka berdua. Karena Al-Hasan al-Basri dan Umar ibn Abdul Aziz hampir setiap saat, setiap waktu menangis, sehingga dikatakan oleh Yazid ibn Hawshab, ka'anna an-nar lam takhluq illa lahuma, seakan-akan neraka tidak diciptakan hanya untuk mereka berdua. Naam. Kalau perkara ini terus terang kita belum sampai ilmunya, entah apa yang menjadikan mereka rasa takutnya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hampir setiap hari, setiap waktu, setiap saat mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Uwiya Abu Maysara Amr ibn Sharahbil rahimahullahu ta'ala ila firashihi faqala. Satu lagi dari perkataan a'immatus salaf yang dia berdialog untuk dirinya sendiri. Abu Maysarah Amr ibn Sharahbil rahimahullahu ta'ala, ketika dia beranjak atau dia di atas ranjangnya, dia mengatakan kepada dirinya, ya laita ummi lam talidni, Abu Maysarah Amr ibn Sharahbil, dia di atas ranjangnya lagi tidur bersama istrinya. Tidurnya mereka para imatus salaf beda dengan tidurnya kita. Abu Maysarah Amr ibn Sharahbil dia mengatakan, ya laita ummi lam talidni, duhai kalau seandainya ibuku tidak pernah melahirkan diriku. Istrinya mendengar. Faqalat lahu imra'atahu, istrinya mengatakan kepada suaminya Abu Maysarah, wahai Aba Maysarah,
alaysa qad ahsanallahu ilaika hadaka lil Islam wa fa'ala bika kadza. Istrinya mengatakan, wahai Abu Maisarah, wahai Aba Maisarah, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan yang terbaik untuk dirimu? Allah telah memberikan petunjuk kepadamu kepada Islam, dan engkau telah mengerjakan beberapa amalan-amalan demikian dan demikian. Qala bala. Dijawab oleh Abu Maisarah, Amr ibn Syarahbil, benar. Walakin Allah akhbarana ana wariduna 'ala an-nar wa lam yubayyin lana ana sadiruna anha. Kata Abu Maisarah rahimahullah ta'ala, benar, aku telah diberikan petunjuk oleh Allah kepada Islam dan aku telah mengerjakan perkara amalan demikian dan demikian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk yang bernama neraka, dan tidak ada keterangan kepada kita apakah kita ini bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, al-muadzin yuadzin, yang mau adzan silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu
طيب إخواني في الدين أعزني الله وإياكم نواصل. كان يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى يقول: ويحك يا يزيد من ذا يترضى عنك ربك الموت. Dahulu Yazid Ar-Raqashi rahimahullahu ta'ala dia mengatakan kepada dirinya, celaka dirimu wahai Yazid, siapakah yang meminta kepada Rabbmu keridhaan dari kematian yang telah diminta kepadamu. Kemudian Yazid mengatakan, ayuhan nas ala tabkuna wa tanhuna baqi hayatikum minal mauti talibahu wal qabru baitahu wat turabu firashuhu wad dudu anisuhu wa huwa ma'a hadha yantadhiru faz'il akbar. Yazid kemudian mengatakan, wahai manusia, tidakkah kalian menangisi tentang dari sisa kematian, dari sisa kehidupanmu, minal mauti talibahu, dari kematian yang telah diminta kepada kalian, wal qabru baitahu, dan kuburan itu adalah tempat tinggalnya, wat turabu firashuhu, dan tanah itu adalah ranjangnya, tempat tidurnya, wad dudu anisuhu, dan cacing-cacing tanah itu adalah temannya. Kemudian Yazid mengatakan, wa huwa ma'a hadha yantadhiru al-faz'il akbar yakunu haluhu, dan sedangkan manusia ini sedang menantikan kematiannya dan bagaimana keadaannya. Thumma yabki hatta yaskutu maghsyian alaihi. Kemudian Yazid Ar-Raqashi rahimahullahu ta'ala dia menangis dengan tangisan sejadi-jadinya sampai dia jatuh pingsan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah. Naam, inilah Yazid Ar-Raqashi rahimahullahu ta'ala. Dia berdialog kepada dirinya lagi. Waihaka ya Yazid, man dha yataradda anka rabbakal maut. Celaka wahai Yazid, sungguh celaka dirimu wahai Yazid, siapa yang akan meminta keridhaan kepada Rabbmu dari kematian yang telah diminta kepada dirimu. Lalu Yazid dia mengatakan, ayuhan nas ala tabkuna wa tanhuna baki hayatikum. Wahai manusia, apakah kalian tidak menangisi dari sisa kehidupan kalian? Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia mengatakan, ibkau fa in lam tabku fatabakau. Menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, pasti kalian bakal menangis, kata Abu Bakar. Sekarang kita nggak bisa nangis, pasti bakal nangis. Ya, catat. Yang sekarang tidak bisa menangis, pasti kalian bakal menangis. Entah di sakaratul mautnya dia menangis, atau mungkin dia dalam kuburannya ketika disiksa dia menangis, dan lebih-lebih di yaumil qiyamah. Dan ingat, camkan hadisnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manazilul akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysara minhu, wa man lam yanjahu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kuburan itu merupakan tempat tinggal pertama bagi seseorang untuk menuju negeri akhirat. Kalau dia di dalam kuburannya selamat dari siksa kubur, urusannya di yaumil qiyamah dipermudah oleh Allah. Tapi kalau dia tidak selamat dari siksa kubur, alamatus syarr, alamat kejelekan nempel pada dirinya. Urusannya di yaumil qiyamah akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadisnya Utsman di dalam Musnad Imam Ahmad yang disahihkan oleh guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak yang mengantarkan jenazah, istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit fa innahu al-ana sayus'al. Mintakan ampunan untuk saudaramu ini, mintakan ketetapan hati karena sebentar lagi dia akan ditanya. Dipikir gampang menjawab pertanyaan dalam kuburan, enggak gampang. Pertanyaannya kita insya Allah di dunia bisa jawab. Man rabbuka wa madinuka wa man rajulul ladzi bu'itha fikum. Apa agamamu? Siapakah Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapakah orang yang pernah diutus di tengah-tengah kalian? Sekarang kita bisa jawab. Siapakah Rabbmu? Rabbi Allah, Rabbku Allah.
Wa ma dinuka? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa ma nabiyuka? Siapakah nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekarang kita lancar jawabnya, tapi belum tentu ketika masuk dalam kuburan kita bisa menjawab. Tidak semua orang bisa menjawab. Ketika dia tidak bisa menjawab, maka dia saat itu pula dia mendapatkan siksaan demi siksaan. Kalau dia sudah tidak selamat dari siksa kubur, ya nggak tahu. Tinggal persidangan kelak yang akan dilakukan oleh Allah di yaumil qiyamah. Ya. Naam. Taib. Qala Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, syai'ani qati'ani ladzatud dunya, dzikrul maut wa dzikrul mauqif baina yaday Allah taala. Berkata Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, dua perkara yang paling aku khawatirkan, dua perkara yang dapat memutus dari kenikmatan dunia. Syai'ani qati'ani ladzatud dunya, dua perkara yang dapat memutuskan terhadap diriku dari perkara kenikmatan dunia. Mengingat kematian dan mengingat yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikri hadimil ladzat." Qalu wa ma dzikri hadimil ladzat ya Rasulullah? Qala al-maut. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan yang ada di dunia ini. Apa yang baginda maksudkan dengan pemutus kenikmatan yang ada di dunia ya Rasulullah? Qala al-maut. Aktsiru dzikrul maut. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat kematian. Kalau kita banyak mengingat kematian, maka sudah tidak berselera lagi dengan dunia. Naam, sehingga Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala dia mengatakan, syai'ani qati'ani anni lidzatud dunya, dua perkara yang dapat memutuskan kepada diriku dari kenikmatan dunia ini, dzikrul maut, mengingat kematian, wa dzikrul mauqif baina yaday Allah taala, dan ketika kita mengingat yaitu ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du ashabil Hasan rahimahullahu ta'ala, kunna nadkhulu 'ala al-Hasan fama huwa illa an-nar wal qiyamah wal akhirah wa dzikrul maut. Disebutkan oleh teman-temannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dahulu ketika kami duduk bermajlis dengan Al-Hasan Al-Basri, tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali dia mengingat tentang neraka, mengingat yaumil qiyamah, mengingat yaumil akhirah, mengingat kematian. Naam. Inilah majlisnya mereka para ulama salaf, yaitu majlis yang senantiasa keluar dari lisannya dzikrul qiyam, dzikrul maut, wa dzikrul qiyamah, dzikrul yaumil akhirah, dzikrul nar. Mengingat kematian, mengingat yaumil qiyamah, yaumil akhirah, mengingat neraka. Kalau kita duduk bermajlis dengan teman-teman kita, Allah yang dibahas dalam perbincangannya enggak lebih dari seputar dunia. Kalau tidak perpolitikan ya perniagaan, itu pasti. Ya. Inilah bedanya majlis kita dengan majlisnya mereka para imamatus salaf. Sehingga kalau dahulu mereka duduk bermajlis dengan Al-Hasan Al-Basri, disebutkan bahwasanya tidak jarang menangis karena memang yang disebutkan itu. Demikian pula dengan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ketika bermajlis diminta untuk mengingatkan kematian, yaumil qiyamah, yaumil akhir, mengingatkan neraka. Ya. Ma ajmalil hadhil majalis. Betapa indahnya majlis-majlis seperti ini. Ya. Kita rindu duduk bersama orang-orang saleh yang mau mengingatkan kita tentang perkara kematian, perkara yaumil qiyamah, yaumil akhir, perkara tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga dengan kita banyak mengingat kematian, mengingat yaumil qiyamah, yaumil akhirah, dapat menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, naktafi ila hadzal qadar. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri,
kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.